Shalom, saudara-saudara yang terberkati dengan kemerdekaan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua selalu menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, suatu hari yang baru yang dipenuhi dengan berkat-berkat dan pengharapan yang baru. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami hari ini, dan sebelum kami memulai saat teduh pagi hari ini, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami masalah. Bapa, kiranya kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kiranya bukan hanya sembuh, tetapi setiap orang dipulihkan kesehatannya secara sempurna. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah-masalah di dalam hidup mereka. Kami berdoa memohon campur tangan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kekuatan dan jalan keluar bagi setiap orang. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan lewat semua mujizat kelepasan yang terjadi. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba waktunya untuk kami bersatu teduh dan bersekutu dengan-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Berkatilah kami dengan hati yang lembut, hati yang mudah diajar, dan hati yang dipenuhi dengan kasih dan sukacita-Mu. Kiranya kami dapat menjadi saksi-saksi yang memancarkan Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mendengarkan khotbah seorang pendeta dan perkataannya membuat saya merenungkan hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sesekali kita akan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan uang. Misalnya pengemis-pengemis di jalanan atau di lampu-lampu merah. Terlepas dari perdebatan tentang boleh atau tidak boleh memberikan uang kepada pengemis, pagi ini kita akan belajar suatu pelajaran moral tentang hal ini. Apabila kita berpura-pura tidak melihat pengemis di dekat kita, baik itu dengan berpura-pura mengecek handphone kita atau kita mengangkat tangan kita di dalam mobil, sebagai tanda kita tidak bisa memberikan uang kepada pengemis di depan kaca mobil, apa yang sesungguhnya kita katakan adalah, saya tidak mempunyai cukup uang untuk bisa diberikan kepadamu saat ini. Dan tahukah saudara bahwa dengan bersikap seperti itu, maka kita mengatakan kepada Allah bahwa Ia tidak cukup memberkati kita, sehingga kita tidak bisa memberkati orang lain. Jikalau kita memiliki cukup berkat, maka kita akan membaginya dengan orang lain. Tetapi apabila kita tidak memiliki cukup berkat, maka kita akan menahan apa yang kita miliki hanya untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2-3 berbunyi demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikanlah penekanan pada ayat Alkitab yang saya tebalkan. Tujuan Allah memberkati Abraham adalah agar ia menjadi berkat, dan olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Allah adalah Allah yang murah hati, yang gemar memberi kepada umat manusia,
dan Allah ingin anak-anaknya juga dikenal sebagai umat pemberi. Apabila kita sering membaca Alkitab, kita akan menemukan banyak kata-kata Allah memberi, memberi, dan memberi. Contohnya saja dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memberi kepada orang lain tidak perlu dengan pemberian yang besar, melainkan dengan apa yang kita miliki di tangan kita. Meskipun kita memiliki sedikit atau bahkan berkekurangan, tindakan memberi mengungkapkan rasa syukur atas berkat-berkat kecil yang kita terima. Kita pasti bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, dan Allah memperhitungkan setiap hal yang kita lakukan bagi sesama kita, betapa kecilnya pun hal itu. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 40 tertulis demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pagi ini, marilah kita sama-sama belajar untuk selalu memberi kepada sesama kita yang berkekurangan dan sedang membutuhkan, sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang telah Allah berikan bagi kita. Dengan memberi kepada sesama, kita sedang berkata, "Bapa, terima kasih atas berkat-berkat-Mu bagiku, sehingga aku bisa memberkati orang lain." Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu dan kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami, besar ataupun kecil, setiap berkat-Mu adalah anugerah bagi kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan dan Engkau pasti mencukupkannya. Bapa, sebentar setelah berdoa, kami akan memulai aktivitas kami. Kami berdoa menyerahkan apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menolong kami. Kiranya Engkau menjadikan kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Bapa, kami bawa juga bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan keselamatan bagi bangsa kami. Kami memohon keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk negeri ini. Berkatilah tanah air Indonesia dengan kelimpahan dalam hasil panen dan sumber daya alam, sehingga Indonesia diberkati sebagai negara yang makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.